through the snow on a one-horse open sleigh. Over fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells. Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga untuk orang tua kami yang menemani adik-adik mengikuti ibadah pagi hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Wow, luar biasa. Oke, adik-adik, sebelah kakak sudah ada pohon Natal atau pohon terang. Itu artinya kita sudah masuk bulan Desember. Ini sudah minggu kedua ini. Ya, adik-adik sudah tahu ya kalau bulan Desember artinya kita akan merayakan Natal ya, di mana Tuhan Yesus lahir. Adik-adik sukacita pasti ya? Amin. Kita nyatakan sukacita kita mau angkat pujian firman Tuhan dan kubuka Alkitab. Semua bangkit berdiri yuk. Ayo, kelas batita, kelas balita, kelas kecil, kelas tanggung, kelas remaja yang paling besar, semua bangkit berdiri. Ayo, kita nyatakan sukacita kita mau angkat pujian ini dengan sangat sukacita. Yuk, kakak tunggu ya. Sudah semua? Ayo, musik. Bertepuk. Petugas ibadah yang sudah bersiap pada pagi hari ini, doa pembuka oleh Niko sendiri. Bacaan utama akan dibacakan oleh adik-adik kita dari kelas kecil bertiga ya. Ada Ade Yada, ada Ade Teresia, dan ada Ade Rika. Dan kelas remaja nanti juga akan dibacakan oleh teman kita bertiga. Itu ada Elma, ada Sela, ada Gaby. Silakan mengikuti. Halo teman-teman, nama saya Niko Devanya Brena sendiri dari kelas kecil. Kali ini saya akan membawa doa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat karunia yang telah kamu berikan pada kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman, perkenalkan nama saya Yada Gresela Natalita Berubarus. Saya dari kelas kecil. Saya akan membacakan bacaan utama yang dibuat dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Begini firman Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan ke Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Tuhan Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Hai teman-teman, nama aku Teresia Putri dari kelas kecil. Di sini aku akan membacakan ayat Alkitab yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 56. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Selamat hari Minggu teman-teman, nama saya Rika dari kelas kecil. Saya akan membacakan bahan Alkitab terambil dari Lukas 1 ayat 54 sampai 56. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Amin. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom, nama saya Elman dari kelas remaja akan membacakan 1 Samuel 2 ayat 1-10. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, nama saya Gabrielita Latarsya Ginting, saya dari kelas remaja. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang yang terhuyang-huyang pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nama saya Divasela Sabrina Terigan dari kelas remaja. Kali ini saya akan membacakan 1 Samuel 2 ayat 7-10.
Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang kasihaninya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom adik-adik, selamat bertemu lagi sama kakak di minggu kedua di bulan Desember tahun 2020 pada masa COVID-19. Kita tidak pernah ketemu secara muka dengan muka, tapi melalui kebaktian streaming. Gak apa-apa ya dek ya, yang penting Tuhan Yesus selalu memberkati kebaktian kita. Apa kabar kalian? Pasti luar biasa. Luar biasanya dengan senyum, jangan dengan merengut. Kan gak mungkin ya dengan begini muka kita ya bilang luar biasa. Enggak ya. Tapi Tuhan menginginkan wajah kita selalu berseri, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Ya, tema kita ini hari adalah memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu jangan dengan wajah yang cemberut, tapi dengan yang semangat, dengan senyum ya. Karena senyum adalah hati yang sukacita. Karena Tuhan duluan yang memberikan kita sukacita, kehidupan, nafas, kesehatan, ya dek ya. Nah, Tuhan menginginkan kita selalu memujinya dengan tidak merengut ya, tapi bersukacita. Seperti teman-teman kita ini loh dek. Kakak, mana ya? Wah, semangat mereka memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu ya, dengan senyum. Nah, bacaan ini hari ya, bacaan ini hari di Lukas 1 ayat 46 sampai 56, dan bacaan kita yang kedua adalah 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 yang sudah dibacakan oleh teman-teman kita. Di sini menceritakan dua wanita yang mengucap syukur ya. Satu, Maria. Maria bersyukur sekali deh, karena dia dipilih, dipakai Tuhan untuk menyampaikan kuasa Tuhan yang begitu besar ya. Karena dia dipanggil dengan apa? Dengan ibu Tuhan sama Elizabeth ya. Bukannya sama Elizabeth aja, tapi sama kita semuanya. Dia dikenal dengan perempuan yang berbahagia. Nah, itu semua penuh dengan pengorbanan loh dek. Karena apa? Dia belum menikah. Nah, kalau orang yang belum menikah tapi melahirkan, pasti kan dihina orang. Tapi dia dikuatkan sama Roh Kudus ya. Roh Kudus yang selalu menemani dia. Jadi dia selalu bersukacita karena dia dipakai untuk melayani Tuhan. Adik-adik kalau disuruh melayani, merengut atau bersukacita? Pasti bersukacita ya. Ada yang disuruh baca Alkitab, baca ayat hafalan, disuruh berdoa, disuruh apapun itu, selalu bersukacita. Adik-adik yang sudah dapat rapot, yang naik kelas, pasti bersukacita ya dengan nilai yang bagus, karena hasil usahanya. Bukan karena hasil usahanya juga ya, tapi karena penyertaan Tuhan ya. Nah, kita jangan lupa mengucap syukur. Kita selalu berdoa ya. Berdoa itu tidak ditentukan waktu ya dek. Kapanpun
selalu mengucap syukur. Ya, di Alkitab di Mazmur 150 ayat 6. Yuk kita buka coba Alkitab kita. Nah, pasti ya adik-adik sudah siap Alkitab, sudah siap alat tulis ya. Kita baca ya, Dek. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Nah, kalaunya memuji Tuhan bahasa Ibraninya yada. Ya. Yada itu orang Ibrani bilang yada, berarti dia memuji Tuhan, bersukacita, ya. Nah, di bacaan yang kedua di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Sini kita tahu ya, Dek, menceritakan tentang Hana, seorang wanita yang sudah lama sekali menunggu kelahiran anaknya ya. Dia sampai berdoa dengan sungguh-sungguh sampai dikirain orang gila, tapi dia nggak peduli sama orang. Nah, dia bernazar, nanti kalau aku mempunyai anak, aku akan antar sendiri anak itu ke rumah Tuhan. Nah, itu tanda dia, Dek, tanda dia mengucap syukur. Jadi nazar yang sudah disampaikannya dalam hati, niatnya harus dia laksanakan. Nah, dia yang mengantar sendiri anaknya yang bernama Samuel ya. Di sini kita lihat juga kan, dia semangat memuji Tuhan. Dia mengucap syukur selalu ya. Siang malam dia mengucap syukur. Kakak tanya sekarang, adik-adik pernah bernazar nggak? Nanti kalau saya naik kelas, saya akan memberikan ini menjadi lebih baik lagi, atau enggak, kalaunya saya bisa mengerjakan pekerjaan yang sulit, saya akan mengucap syukur ya. Nah, kalaunya saya berhasil, pasti saya akan memberikan sesuatu ya. Itu harus dilaksanakan, apalagi sudah janji sama Tuhan. Nazar itu harus kita lakukan kalaunya sudah tercapai, seperti Hana tadi ya. Dia begitu lama menunggu, dihina orang seperti orang gila, tapi dia tidak pernah surut, tidak pernah berkecil hati. Dia selalu semangat selalu ya. Adik-adik juga harus semangat ya dalam memuji Tuhan, tidak dengan merengut ya, tapi semangat ya. Sesuai dengan tema kita ini hari adalah memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan itu kan ya, dengan senang ya. Kan ada nyanyinya juga ya, Dek ya. Memuji Tuhan dengan semangat, dengan kecapi ya, seperti siapa? Daud ya. Tema kita ini hari adalah memuji Tuhan ya. Nah, sesuai dengan ayat hafalan kita juga, Dek ya. Jangan lupa ya, Dek, memuji dengan hati bersuka cita ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kakak Sri. Adik-adik juga pasti kangen ya sama Kakak Sri ya, yang selalu sukacita, selalu setia pada pelayanan, terutama ketemu adik-adik pasti selalu gembira, tersenyum, tertawa. Oke, nanti kita pasti akan ketemu di Natal KKR kita 6 hari lagi ya. Setelah mendengar firman pasti tambah sukacitanya ya. Kita mau nyatakan sukacita kita kembali. Kita akan memberikan persembahan. Persembahannya sudah siap? Siap ya. Kita akan nyanyikan Adalah Sukacita. Musik.
akan dibawakan oleh adik cantik kita, Adelia Ginting. Halo teman-teman, namaku Adelia Bru Ginting. Aku dari kelas kecil. Aku akan bawakan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mengumpulkan persembahan. Berkati Tuhan agar persembahan kami menjadi dupa harum bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bye-bye. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih. Sendiri dari kelas kecil. Hari ini saya akan bawakan ayat hafalan untuk minggu depan. Diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Teman-teman, Markus 13 ayat 33. Dan berjaga-jagalah. Sebab kamu Tidak tahu tidak tahu bila manakah bila makan waktunya tiba. Terima kasih. Amin. Dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 Ayat 33. ayat 33. Hati-hatilah Dan berjaga. berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Waktunya tiba. Waktunya tiba. Terima kasih. Teman-teman, minggu ini Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya Waktunya tiba. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu yang tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah Waktunya tiba. Amin. Halo teman-teman, Markus 13 ayat 33. Dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Selamat hari Minggu teman-teman. Markus 13 ayat 33. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hati-hatilah dan berjaga-jaga. Tahu bila waktu akan tiba. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dadah, terima kasih. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah
Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktu tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jaga. Sebab kamu tidak tahu Bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu Kamu tidak tahu bila manakah waktu tiba. Tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Shalom. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sebab kamu tahu bila manakah waktunya tiba. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga. Markus 13 ayat 33. Hati-hati. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Adalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Sebab kamu tidak tahu bila manakah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Amin. Markus 13 ayat 33. Berhati-hati. 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Markus 13 ayat 33. Berhati-hatilah dan berjaga. jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kamu tidak tahu bila manakah waktunya telah tiba. Amin. Selamat hari Minggu. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kakak mau ngasih satu lagi pengumuman terkhusus karena kita mau merayakan hari Natal kita pada tanggal 19 Desember, hari Sabtu. 6 hari lagi. 6 hari lagi masih lama nggak ya kak? Enggak dong, ini hari Minggu. Besoknya lagi sudah Senin, besoknya lagi sudah Selasa, besoknya lagi sudah Rabu, besoknya lagi sudah Kamis, hari Jumat, setelah Jumat, Sabtu. Kita akan bertemu jam 4 sore, walaupun melalui aplikasi Zoom, tapi kita boleh bertatap muka dengan semua KKR dari kelas Batita hingga kelas remaja. Wow, pasti ramai sekali ya. Ada juga kakak guru yang menemani dan juga pendeta yang siap memberikan firman untuk adik-adik semua. Nanti kita juga akan lihat penampilan dari kelas Batita yang joget-joget, dari kelas Balita yang bernyanyi dan menari ya. Juga ada dari kelas kecil yang kasih 3 atraksi pada Natal hari ini ya, kali ini ya. Dia akan bernyanyi, dia juga akan menari, dia juga akan ada fragmennya ya. Juga untuk kelas tanggung, wah luar biasa, sudah bernyanyi juga, ada puisi juga. Kelas remaja bagaimana? Wah, kelas remaja lagi abang kakak tidak mau kalah ya, sudah menyiapkan liturgi, sudah menyiapkan drama, juga pujian yang terbaik. Kalau kakak guru sekolah minggunya kasih apa dong kak? Kakak guru sekolah minggu sudah siapkan begitu banyak hadiah buat adik-adik. Kali ini juga akan diumumkan nih siapa adik-adik yang paling rajin di tahun ini ya. Juga akan disiapkan juga dengan kakak sekolah minggu. Nanti kakak sekolah minggu juga mau nyanyi loh dek. Penasaran kan bagaimana kalau abang dan kakak guru sekolah minggu bernyanyi? Saksikan ya dek, kita sama-sama ikuti ya Natal kita tanggal 19 Desember jam 4 sore melalui aplikasi Zoom. Adik-adik jangan lupa memakai dress code-nya. Yang laki-laki berwarna hijau nuansanya,
yang perempuan bernuansa merah. Menutup ibadah kita pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian 3 lagu langsung ya, medley loh deh adek. Lagunya lagu Karo, oke? Yang pertama Kaidah Hinduku Jenda, yang kedua Meriah Kal Ukurku Adik Kam Cirem-Cirem, lagu terakhir Rirang Rirang Bumbari. Oke, siap semua ya? Sambil bertepuk, musik. Sampai bertemu di Natal kita hari Sabtu tanggal 19 jam 4 sore. Nama saya